Bagaimana Anda menilai Tuhan Yesus? Bagaimana Anda menilai Injil? Dan bagaimana Anda menilai hal-hal rohani? Apakah rugi ikut Yesus? Mengapa kurang gairah beribadah? Mengapa terlalu banyak alasan sibuk? Sakitlah. Kalau ibadah badannya di gereja, hati dan tangannya di HP. Adakah aniaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Hari ini kita akan membahas di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Silakan saudara-saudara boleh cek dan membacanya. Ringkas ceritanya itu adalah ada seorang yang ingin mencari mutiara. Lalu dia menemukannya. Lalu dia menjual segala yang dimilikinya. Kemudian dia membeli mutiara itu. Ilustrasi yang berikutnya atau perumpamaan yang berikutnya adalah ada seorang yang mencari harta karun. Lalu ditemukan harta karun itu. Mungkin secara tidak atau mungkin secara kebetulan dia menggarap ladang atau sawah orang, mencangkul lalu menemukan peti harta karun. Tetapi dia timbun lagi, kemudian dia pergi menjual segala harta miliknya, lalu membeli tanah itu. Dengan memiliki tanah itu berarti dia memiliki harta karun itu. Saudaraku, ada karikatur tentang Calvinis. Satu, Pak Mahmud menolak Injil. Menolak, tetapi tangan Allah memaksa dia untuk diselamatkan, untuk menerima Injil. Kemudian karikatur yang kedua, ada Pak Hasan, setengah mati dia mencari keselamatan, tetapi ditolak oleh malaikat, ditolak oleh Tuhan. Nah, inilah salah paham tentang ajaran Calvinis. Yang benar adalah Allah tidak pernah memaksa orang untuk menerima Injil, untuk menerima keselamatan, untuk menerima Yesus. Allah tidak pernah paksa. Tetapi juga yang benar, Allah tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Orang yang mau berubah, Tuhan Allah tidak pernah menolaknya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus tidak memakai dongeng? Mengapa tidak memakai fiksi? Mengapa tidak pakai kiasan? Saudaraku, dongeng adalah cerita tidak sungguh-sungguh nyata, tidak sungguh-sungguh ada. Dongeng hanya menggambarkan tokoh dan sifat-sifat tertentu, misalnya kancil dengan buaya, kura-kura melawan kelinci. Pernah mendengar cerita kancil dengan buaya? Kancil ketika buaya tangkap kakinya. Kancil bilang, buaya, jangan kau tangkap tongkat itu. Nanti tangkap saya. Lalu kalian berbaris. Kemudian kancil itu menghitung 1, 2, 3, 4. Lalu dia nyebrang. Lalu dia bilang bye-bye buaya. Nah, itu adalah cerita dongeng, saudaraku. Fiksi, cerita rekayasa, khayalan, film, sinetron, drama, dan lain sebagainya. Zaman sekarang AI, aplikasi intelijensia atau kecerdasan buatan, di mana orang bisa kuat, bisa memindahkan sesuatu, gambar bisa bicara, dan lain sebagainya. Itu adalah kecerdasan buatan. Kiasan atau alegori, Tuhan Yesus tidak memakainya. Kiasan atau alegori itu menafsirkan segala sesuatu. Ada artinya. Bahkan hampir semua itu ada artinya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah,
Perumpamaan adalah kisah kehidupan nyata. Dari dalamnya diambil kebenaran. Kadang ada satu, kadang ada dua, kadang lebih. Mengandung kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mendongeng. Tuhan Yesus tidak fiksi. Tuhan Yesus tidak membuat alegori. Saudaraku, ingat penggunaan perumpamaan. Nah, perumpamaan itu kisah kehidupan nyata diambil satu atau dua kebenaran, ya. Kali ini perumpamaan orang yang menemukan harta karun ditambah dengan orang yang mencari mutiara. Saudaraku, ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sadar, orang yang insaf, orang yang menerima Injil, orang yang menerima keselamatan, orang yang menerima Yesus Kristus itu adalah pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan Roh Allah mengubah orang, menyadarkan orang, menginsafkan orang akan dosanya, akan keperluannya, akan keselamatan. Dan orang yang menolak Injil, orang yang acuh tak acuh, awalnya juga diubah oleh Tuhan. Ya, akhirnya dia bersukacita, dia bersemangat dan semangatnya berapi-api. Perumpamaan cerita orang pertama. Ini adalah orang yang acuh tak acuh, orang yang menolak bahkan menentang Yesus, menentang Injil. Awalnya. Tetapi Roh Allah bekerja. Roh Allah menginsafkan dia. Banyak kisah-kisah murtadin di Indonesia, ya. Saudara boleh mencarinya di YouTube, di TikTok, di Facebook. Mereka menolak, ada yang membakar gereja, ada menganiaya orang Kristen, tetapi akhirnya mereka diinsafkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menginsafkannya? Banyak cara. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat suara, ada yang lewat penglihatan, ada yang melewati kesembuhan, dan bermacam-macam cara Tuhan menyadarkan orang itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, cerita orang kedua, itulah orang yang rindu, orang yang haus akan Injil, akan keselamatan. Dia mencari, biarpun ada halangan, dia terus mencari. Dia mencari ilmu, mungkin melalui ilmu pengetahuan, dia belajar banyak. Dia belajar banyak agama. Dan inilah perjalanan yang panjang, lama, mungkin menjemukan. Tetapi setelah bertemu dengan Injil keselamatan, setelah bertemu dengan Yesus Kristus, dia begitu bahagia. Sangat bersukacita. Oh, haleluya, haleluya. Bukan hanya 12 kali, mungkin 1.000.000 kali dia ucapkan haleluya. Saya senang, saya bahagia, saya mau ikut Yesus. Saudaraku, sering saya mendapat video di mana orang yang baru percaya sekeluarga. Nah, ini di Afrika ya, saudara boleh cek. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, banyak tetangganya yang tidak suka. Dan dilaporkan kepada penghulu agama, lalu dianiaya, disuruh menyangkal Yesus, dia dan keluarganya. Kemudian keluarganya dibunuh. Tapi dia tidak mau menyangkal Yesus. Suruh menyangkal Yesus supaya dia bisa lepas. Dia tidak mau menyangkal Yesus. Akhirnya ditendang, dipukul, dan juga dia dibakar hidup-hidup. Saudaraku boleh cek di video-video yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok. Saudaraku, inilah Injil yang dipertahankan. Keselamatan yang dipertahankan. Dia merasa, meyakini Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah harta yang paling berharga. Paling berharga. Paling berharga. Itu sebabnya biar dia kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan nyawa sekalipun. Yang penting dia mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pekerjaan Allah lah yang mengubah orang.
Mereka menilai dengan tepat bahwa Yesus, Injil adalah harta yang sangat berharga. Haleluya. Allah mengubah orang. Jadi Roh Allah bekerja mengubah orang. Biarpun bagaimana khotbah yang menarik, bagaimana kesaksian yang menarik, bagaimana film yang menarik, kalau Roh Allah tidak bekerja, nonsen. Saya sering berkata, biarpun bertonton khotbah saudara, tapi kalau Roh Allah tidak bekerja, itu sia-sia. Walaupun hanya sederhana. Mungkin ucapan kata-kata yang sederhana. Atau nyanyian sederhana. Tapi kalau Roh Allah bekerja, Roh Allah membuat orang itu sadar akan dirinya, sadar akan dosanya, sadar akan keperluan bahwa dia memerlukan juru selamat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Roh Allah mengubah orang. Mereka mengambil keputusan menjual harta miliknya. Artinya, dia akan menanggalkan dosa dan kejahatan. Dia meninggalkan kesenangan duniawi. Dia meninggalkan agamanya. Meninggalkan kebenaran dirinya sendiri. Dia merobohkan tembok dosa. Supaya dia bisa bebas. Kali ini, setelah dia bebas, dia memakai kebenaran. Kebenaran Kristus, keselamatan Kristus. Yang menyerahkan hidupnya, dirinya, hartanya, keluarganya. Dan tidak mundur atau pantang mundur mengikut Yesus. Kisah klasik ketika Sadhu Sundar Singh. Dia dari kasta yang cukup tinggi, punya harta, dan dihormati oleh kasta di bawahnya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tinggalkan kasta itu. Dia dibuang ke kasta yang paling rendah. Dia dianiaya, dicela, dan mengalami siksaan. Tetapi dia mengarang sebuah lagu fenomenal yang terkenal dari sejak dia ciptakan sampai sekarang. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tidak undur, tidak undur. Ku tak akan menyangkal Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Injil, tetap Injil. Jangan mau berubah. Ya, bagi saudara yang mungkin sudah akhirnya dari Kristen lalu berpindah ke agama lain, itu hak saudara. Tetapi tidak ada keselamatan di dalam agama, termasuk di dalam agama Kristen. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai ke surga, sampai ke rumah Bapa, kalau tidak melalui aku." Nah jadi bukan agama Kristennya, bukan agama-agama tertentunya, tetapi keyakinan, kepercayaan kepada Yesus. Karena Yesus itu jalan ke surga. Memang ada banyak jalan ke surga, tetapi tidak sampai. Dan hanya Yesus adalah jalan ke surga yang benar,
Yesus jalan ke surga yang hidup. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada kita untuk keselamatan. Dialah nama Yesus Kristus. 2 ayat itu, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, setelah kita diselamatkan, jangan berhenti di situ. Ikut Yesus dengan setia, ikut Yesus dengan ketaatan, ikut Yesus dengan memberi diri, ikut Yesus dengan memberi waktu, ikut Yesus dengan memberi harta, dan menggunakan karunia-karunia kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama, supaya kita berguna. Saudaraku, mari kita taat. 3 ketaatan di dalam mengikut Yesus. Pertama, taat karena takut hukuman. Kedua, taat karena ingin mendapat upah. Ketiga, taat karena mengasihi Tuhan. Manakah yang benar? Tiga-tiganya benar, tetapi kelasnya beda. Ya. Taat karena mengasihi Tuhan itu adalah kelas yang paling tinggi. Saudaraku, di panti saya mengajarkan bahwa relakan diri untuk dipaksa dan paksakan diri untuk rela. Nanti lama-lama terbiasa dan akan rela. Dan memang untuk taat kadang-kadang perlu dipaksa. Ya, Kang Deddy Mulyadi, KDM, Gubernur Jawa Barat, suruh tangkap anak-anak yang malas belajar, anak-anak yang nakal. Ditangkap, dimasukkan ke dalam barak militer. Nah, itu bagus. Itu ketaatan yang dipaksakan. Lama-lama dia akan menjadi taat. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu harus dikejar lalu ditangkap dulu. Saudara, jangan sampai Tuhan menegur, menangkap saudara dengan kecelakaan, dengan sakit penyakit, baru saudara sadar. Tidak usah. Mari kita taat, belajar taat itu dengan kesetiaan. Karena Yesus berharga, keselamatan itu berharga, kerajaan surga itu berharga, hal-hal rohani itu sangat berharga. Maka mari kita mengasihi Tuhan dengan kesetiaan, mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Saudaraku, pekerjaan Allah mengubah orang. Orang itu akhirnya mengambil keputusan setelah dia menilainya bahwa inilah yang sangat berharga. Ambil keputusan untuk memilikinya. Bukan untuk 1-2 hari, tetapi memiliki Yesus selama-lamanya. Memiliki keselamatan selama-lamanya. Memiliki Yesus sampai dia panggil kita ke surga. Kata yang dipakai, orang yang menemukan harta itu tadi menjual segala miliknya. Dan dia membeli tanah dan harta karun itu. Menjual segala harta miliknya dan dia membeli mutiara. Hal ini tidak berarti bahwa keselamatan itu dibeli. Bahwa Injil itu dibeli, bukan. Hal ini tidak berarti bahwa Yesus itu dibeli. Dibayar. Tetapi membayar harga itu penting. Artinya apa? Siap menanggung segala resiko di dalam mengikut Yesus. Kalau mengikut Yesus harus rela untuk berkorban. Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban bahkan mungkin keluarga, bahkan berkorban nyawa. Yesus berkata, jika kamu ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut aku tiap-tiap hari. Itulah harga mengikut Yesus. Jangan hanya mau berkatnya. Jangan terprovokasi, terpesona dengan teologi berkat. Tapi teologi Injili, yaitu kita siap menerima berkat dan siap menderita bagi Kristus.
Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus ada masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Sekali selamat, tetap selamat. Haleluya.